Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19, masih bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, dia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam pengalaman kita di tempat kerja, di kantor, atau di mana saja ketika kita bekerja dengan macam-macam orang, dengan pimpinan yang bergonta-ganti dan sebagainya, saudara-saudara, seringkali pimpinan baru itu tergoda untuk langsung mengubah peraturan seperti yang dia mau demi membuat atau menunjukkan otoritasnya, menunjukkan leadership-nya. Bawahan kerap mengeluh karena peraturan yang ada sebetulnya sudah baik, tidak perlu diubah, dan yang diperlukan itu adalah menjalankan peraturan secara konsisten dan konsekuen. Tapi itulah saudara-saudari, dalam praktek kita seringkali terjadi. Ganti pimpinan, ganti kebijakan, ganti personil, dan sebagainya. Itu terjadi misalnya dengan kurikulum kita dalam dunia pendidikan, ganti menteri, ganti kurikulum. Akan selalu begitu. Jadi selalu saja ada sesuatu yang berubah atau sengaja diubah untuk menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu punya program. Tetapi seringkali justru bukan itu yang dibutuhkan. Bukan soal pergantian, tetapi soal penyempurnaan yang paling penting. Hari ini saudara-saudari, Yesus menegaskan bahwa dia tidak datang untuk menghapus satu iota pun dari hukum Taurat. Ini karena Yesus melihat bahwa inti atau ajaran hukum Taurat itu sudah baik, yakni agar manusia mengasihi Allah dan sesama manusia. Bagaimana spirit ini mau dilaksanakan dalam praktik tentu butuh penafsiran. Dan penafsiran sangat tergantung pada konteks atau kondisi di lapangan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, pembaruan tidak selalu berarti perombakan. Baik itu penggantian personil maupun aturan atau tata kelola. Yang diperlukan kadang hanyalah keteladanan dan kepemimpinan di dalam mengimplementasikan aturan yang sudah ada. Sekali lagi, keteladanan. Yang dilakukan Yesus dalam perikop Injil hari ini, dalam segala macam tindakannya sebagaimana kita baca dalam kitab suci. Yang dilakukan Yesus bukan merombak hukum Taurat, melainkan menafsirkannya secara kontekstual dengan tetap berpegang pada
berpegang teguh pada spirit atau rohnya yang terdalam, yakni kasih. Bila Yesus menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat, itu tidak berarti dia menghapus hukum Sabat, tapi menafsirkannya secara lebih kontekstual dan mengamalkannya secara lebih radikal, lebih mendasar. Meminjam kata-kata Rasul Paulus, saudara-saudara, Yesus mengutamakan roh dari hukum itu sendiri, sebab hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kiranya perikop Injil hari ini menginspirasi kita dalam praktek, di dalam pengalaman-pengalaman di dalam keluarga, lebih-lebih di tempat kerja, apalagi kalau dipercayakan sebuah tugas kepemimpinan, apapun bentuknya, supaya kita senantiasa menunjukkan keteladanan, bukan soal mengubah ini, merubah itu, dan sebagainya. Karena seringkali, sekali lagi yang terjadi, yang dibutuhkan itu keteladanan dan bukan perubahan tata kelola. Semoga kita diteguhkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau datang untuk menyempurnakan, menggenapi hukum Taurat. Mampukan kami agar kami juga boleh ikut dalam gerakan-Mu, melaksanakan hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan sebagaimana termaktub dalam kitab suci. Dan semoga kami mampu menafsirkannya secara lebih kontekstual dan mengamalkannya secara lebih radikal sesuai dengan situasi dan kondisi yang nyata terjadi, yang kami hadapi, yang kami alami tanpa kehilangan spirit atau rohnya. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.